Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan kapanpun teman-teman mendengarkan podcast ini, selamat datang dan selamat mendengarkan Psikotoria Podcast episode terakhir. Waduh, sedih banget nih, kita udah sampai di episode terakhirnya Psikotoria Podcast gitu. Padahal kayaknya baru banget kemarin kita mulai podcast ini, terus sekarang kita udah ada di penghujung podcastnya gitu. Di penghujung episodenya gitu maksudnya. Nah, balik lagi sama aku Rafa Amira. Pada episode podcast kali ini kita akan membahas tentang End of Golden Era Kabinet Berdaya. Jadi kita di sini bakal ngebahas tentang kabinet yang tengah mengampu ya, yang tengah mengabdi di fakultas tercinta kita gitu, yaitu Kabinet Berdaya yang katanya gitu kabinet terbaik nih, yang katanya juga golden era gitu, yang katanya kabinet paling paling deh gitu. Nah, ngomongin soal Kabinet Berdaya, tentunya aku di sini nggak sendirian gitu. Kalau aku ngomongin sendirian kayaknya nggak afdol gitu deh. Di sini aku sudah bersama Mbak dan Mas-mas yang tentunya bisa dibilang orang-orang penting nih di Kabinet Berdaya ini gitu. Di sini aku sudah bersama Mas Dias Purnama selaku Koordinator Departemen. Halo Mas Dias. Kemudian ada Mbak Alfreda Fatia atau Mbak Yaya selaku Wakil Gubernur BEM dan juga Mas Roja Andra Kusuma selaku Gubernur BEM Fakultas Psikologi. Halo Mbak-mbak dan Mas-mas. Halo semuanya. Halo. Mbak Rafa makin cantik deh. Jadi malu, terima kasih Mas Andra. Selamat datang di Psikotoria Podcast ya gitu. Terima kasih udah mau menyempatkan dirinya untuk hadir dan kali ya. Tadi kan udah sapa-sapa nih. Dari siapa dulu ya mau perkenalan diri ya? Siapa yang mau duluan deh, Mas Dias mungkin atau Mbak Yaya atau Mas Andra? Mungkin dari BPH saya dulu sih, dari Pak Gup ataupun Bu Gup gitu. Kalau boleh request. Oke, biar cepat dari saya aja dulu deh. Perkenalkan teman-teman semua, keluarga besar mahasiswa Fakultas Psikologi, baik yang sudah mengenal saya agar lebih jauh mengenal saya, dan yang belum mengenal saya biar bisa mengenal saya. Nama saya Roja Andra Kusuma, salam kenal semuanya. Semoga setelah ini kita bukan cuma saling mengenal, tapi saling menyayangi. Saya Roja Andra Kusuma diberikan kesempatan dan juga amanah untuk menjabat sebagai gubernur mahasiswa, dan sekarang amanahnya sudah mau berakhir. Semoga nanti apa yang sudah kami perjuangkan di sini bisa menjadi banyak warisan untuk teman-teman selanjutnya dan juga banyak kebermanfaatan untuk keluarga kita semua. Dari saya seperti itu saja Mbak Rafa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andra. Selanjutnya mungkin siapa dulu nih? Mbak Yaya dulu atau Mas Dias dulu nih? Sama-sama penik langsung terdiam gitu ya. Dulu. Kalau saya duluan aja nggak apa-apa. Saya kirain Mas Dias mau ngomong. Kalau saya duluan yang perkenalan boleh nggak nih Mbak Yaya? Boleh. Oh iya, maaf ya melangkahi Bu Gup. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mbak Rafa yang sudah mempersilahkan untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dias Purnama Putra. Mungkin yang belum kenal saya, yang jauh segera mendekat, yang dekat segera merapat gitu ya. Dan setelah ini pun, setelah berkenalan dengan saya, semoga kita tidak hanya saling menyayangi, tapi juga bisa semakin melindungi gitu. Saya hanya menyambung kata-kata Mas Andra aja gitu. Ya mungkin itu aja Mbak Rafa. Oke. Terakhir nih Mbak Yaya berarti. Monggo Mbak Yaya silakan. Halo semuanya, saya Alfreda Fatia. Teman-teman semua bisa panggil saya Yaya. Saya di sini sebagai rewang umum dan rewang utama. Terus apalagi ya? Semoga teman-teman semuanya bisa enjoy sampai di akhir dan tentu saja boleh mengkritisi nanti untuk bahan-bahan teman-teman nanti untuk ngobrol lebih lanjut ketika kongres gitu. Silakan Mbak Rafa.
Oke, terima kasih Mbak Yaya. Nah itu dia teman-teman perkenalan dari koordinator kita dan juga wakil dan gubernur BEM Fakultas Psikologi. Nah ngomong-ngomong soal kabinet berdaya, karena di sini kita udah kedatangan 3 orang penting nih di kabinet berdaya, aku mau nanya-nanya banyak hal nih ke Mbak dan Mas. Mas boleh kan ya pastinya? Boleh dong ya. Apalagi kabinet berdaya itu udah 1 tahun ya berdiri dari Desember tahun 2020 bukan ya Mas ya? Mas Andra selaku gubernur yang memiliki ide silakan mungkin. Oke, pintar ya Mas Dias ya, ngelempar gitu ya. Biar nanti enak dia probingnya dan bahasanya lebih bagus gitu kan. Oke, sebenarnya kalau kita berbicara secara historis gitu ya, saya khususnya bersama Mbak Yaya itu sebelum terbentuknya Kabinet Berdaya sudah melakukan banyak pelaksanaan tugas gitu ya di zaman kekosongan lah dalam kepemimpinan. Jadi sebenarnya kalau dikatakan satu periode itu sudah lebih dari satu periode gitu. Karena kemarin gubernur yang sebelumnya itu kan harus berada di ambang ambiguitas gitu antara masih memiliki wewenang atau tidak sehingga beliau itu pulang ke kampungnya gitu hingga banyak permintaan dari dekanat, kaprodi yang langsung tertuju kepada saya maupun Mbak Yaya untuk membantu menggerakkan banyak progresivitas daripada fakultas kita. Gitu. Jadi kan harus tetap berlangsung itu banyak kegiatan kemahasiswaan walaupun itu full pandemi awal-awal. Nah jadi waktu itu belum bersama pasukan Mbak Rafa. Nah jadi secara personal langsung terkadang kepada saya dan juga terkadang kepada Mbak Yaya. Setelah itu baru kami melaksanakan bentuk rekrutmenan ya atau proses seleksi jajaran ketika setelah disahkannya di kongres gitu. Itu kan baru boleh diberikan surat tugas untuk bisa memberikan bentuk pemaksimalan lah dalam pembentukan jajaran. Kira-kira seperti itu Mbak Rafa. Jadi kalau dikatakan sekarang yang bersihnya secara legal gitu ya sudah mau 1 tahun ya, maksudnya 10 bulan atau 9 bulan gitu. Karena sebenarnya ini berakhirnya di bulan Februari atau di bulan Maret gitu. Oke. Berarti masih ada 2 bulan lagi ya Mas ya ke depan masa periode kabinet berdaya ini gitu ya. Oke. Aku mau nanya nih Mas sebelumnya, apa sih Mas arti di balik kabinet berdaya itu? Kenapa Mas Andra dan Mbak Yaya ini memilih kata berdaya gitu sebagai nama kabinet ini gitu? Oke, nah kalau yang kreatif-kreatif gitu tuh ke Mbak Yaya tuh, Mbak Rafa. Jadi silakan ke Mbak Yaya aja untuk menjelaskan terkait dengan filosofis daripada kata kabinet berdaya. Itu ada cerita lucunya juga itu. Silakan Mbak Yaya. Kabinet berdaya itu berangkatnya sebenarnya dulu saya dan Mas Andra ketika sebelum memulai kabinet ini emang jargonnya adalah berdaya. Sesederhana gimana caranya BEM yang mati suri itu bisa hidup kembali, bisa bersenyawa, terus bisa membawa orang-orang itu berdaya untuk dirinya sendiri dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Karena sebetulnya yang sering terlupakan itu adalah dirinya sendiri belum terlalu sibuk memberdayakan orang lain gitu ya, sampai lupa untuk memberdayakan dirinya sendiri. Nah, nggak ngerti juga yang lucu di sebelah mana, saya nggak inget sih sebenarnya. Tapi waktu itu memang saya yang mengajukan ke Mas Andra untuk mengkampanyekan berdaya. Dengan tagline-nya bersinergi dan berkarya gitu. Jadi setelah kita berdaya, kita bersinergi sama-sama dengan dayanya masing-masing dan berkarya untuk dunia gitu. Dunia tuh bisa nggak cuman dunia secara global, tapi di sekeliling kita, terus mungkin lebih jauh daripada sekeliling kita dan seluas-luasnya. Jadi kalau mau yang lucu, emang apa Mas yang lucu kok saya nggak inget ya? Nah, jadi cerita lucunya itu ada 2. Satunya di Mas Dias. Nah, satunya di saya sama Mbak Yaya. Nanti Mas Dias ada cerita lucu juga. Lucu banget Mbak Rafa. Nah, jadi kalau yang lucu itu, jadi memang secara filosofis kami susun ya secara sistematis waktu itu dengan niatan yang disampaikan Mbak Yaya tadi bersinergi dan berkarya. Kayak Mbak Yaya bilang tadi ya, terkadang itu orang itu fokus kepada pemberdayaan orang lain gitu dan lupa memberdayakan diri sendiri. Jadi kami itu ingin memulai daripada diri sendiri. Berdayakan dulu dirimu sendiri, setelah itu bentuk pemberdayaanmu atas orang lain itu bakalan lebih baik. Dan juga atas dasar dunia tadi, di mana setiap orang tuh punya dunianya masing-masing. Gitu.
ada saatnya Mas Andra di dunia organisasi, dunia percintaan Mas Andra gitu, dunia keluarga, dunia kasih, persahabatan dan sebagainya. Dunia itu banyak gitu. Jadi bukan dunia hanya saja secara harfiah gitu. Nah, jadi dari kata lucu itu tadi, jadi waktu kampanye dulu Mbak Rafa gitu ya, berdaya itu kami cocokologi gitu. Jadi bersama Andra dan Yaya. Jadi masih Itu kayaknya gitu ya, tapi nggak Mbak. lucu sih buat Mbak Rafa ataupun yang denger mungkin nggak lucu ya, tapi kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu ya. Lucu Waktu itu dong, lucu kan kita itu soalnya. pasangan yang lucu gitu. Kayak Lucu saling banget nggak sih Mas mencintai Dias? Pasti gitu. Itu setuju. lucu Kita banget. paling lucu. Dengernya Enggak sweet banget. pernah kami tuh berkelahi, kami tuh selalu akur kan ya Mas Dias tuh, damai terus. Pokoknya Nah, udah kalau dari gini Mas Dias banget. nanti yang lebih lucu lagi, Mbak Rafa. Silakan Mas Dias, yang lucu yang Mas Dias ya. Iya, terima kasih Mas Andra ya. Jadi tadi kan Mas Andra bilang ya, ada 2 cerita lucu. Yang Gimana tuh, Mas? Iya, tadi kan Mas Andra udah bilang ada 2 cerita lucu. Yang pertama itu sudah diceritakan Mas Andra. Nah, yang lucu yang kedua adalah yang Mas Andra bilang ada di saya itu nggak ada di briefing kami tadi. Itu lucu banget buat saya. Karena saya jadi nggak ada bahan nih mau ngomong apa, tiba-tiba ditodong gitu ya. Sangat lucu sebenarnya. Gitu loh. Jadi saya tolong Mas Andra setelah ini kita briefing dulu biar lebih chemistry gitu loh. Aduh. Tapi ini ya memang terkait berdaya itu saya sendiri tuh merasakan sekali gitu. Bagaimana di kabinet berdaya sekarang itu sangat mengoptimalkan tidak hanya mengikut sertakan orang-orang yang hanya berasal dari BEM saja gitu, tapi juga dari BPH maupun departemen-departemen yang lain itu juga berusaha untuk mengajak partisipan dari KBMF secara umum. Jadi dengan demikian, karena yang sebelumnya mungkin online, mereka tuh bingung gitu mau ngapain. Nah, Kabinet Berdaya hadir untuk mengajak mereka kembali beraktivitas, kembali memberdayakan dirinya, nah, supaya mulai terbiasa lagi dengan new era gitu. Transisi dari online ke offline gitu, Mbak Rafa. Mbak Rafa, kayaknya Mas Dias lebih cocok gubernur Wagub sama Mbak Yaya aja ya. Nggak, atau sebenarnya Mas Dias aja, jubirnya tuh Mas Dias aja, Mas Andra kita nggak usah gitu. ngomong harusnya, harusnya Mas Dias udah ngalah-ngalahin staf sus itu. Habis ini saya boleh langsung. Tapi ada yang lucu Mbak Rafa, waktu awal sounding kata berdaya itu ya. Mas Dias ini kan salah satu orang yang mengikuti progresnya gitu, bahkan dari kontestasi demokrasi atau pesta demokrasi itu. Jadi Mas Dias itu dulu ada cerita lucu waktu lagi nyoblos itu. Mungkin Mas Dias bisa ceritain sedikit edukasi juga nih. Silakan Mas Dias. Terima kasih Mas Andra udah mengingatkan atas kebodohan saya sendiri gitu. Jadi memang saya tuh dari dulu, dari semenjak saya maba itu saya hampir tidak pernah mengikuti pesta demokrasi gitu. Karena saya merasa acuh nggak acuh gitulah terkait BEM segala macam gitu. Mungkin orang-orang bilangnya kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu. Nah, itu saya banget dulu gitu. Nah, jadi kebetulan waktu itu karena calonnya semuanya dari 2017, yaitu ada Mas Andra dan satu lagi ada Mas Babe gitu, teman saya juga. Nah, akhirnya saya mempunyai niat untuk mencoblos salah satu di antara mereka berdua gitu. Datanglah karena saya kan nggak tahu nih, belum pernah nyoblos, belum pernah apa, dan saya merasa tidak mendapatkan sosialisasi ataupun edukasi terkait tata cara pencoblosan gitu. Karena acuhnya saya sebenarnya, terkait informasi. Jadi ya udah, saya datang ke lokasi itik gitu. Menerima kertasnya, masuk ke kotak-kotak itu, saya coblos door. Saya telah memilih satu orang. Kemudian saya taruh. Dan ternyata coblosan itu nyoblos dua-duanya, ketancap sampai bawah semua. Jadi suara saya tidak berlaku di situ. Waduh. Iya, itu konyol banget. Ya, Mas Dias. Saya merasa konyol sekali. Terima kasih Mas Andra ya telah mengingatkan kekonyolan saya di depan umum ya. Terima kasih. Wow, sekarang KBMF tahu nih kekonyolan Mas Dias waktu nyoblos kayak gimana. Terima kasih banyak Mas Andra. Terima kasih juga Mas Dias udah mau berbagi kekonyolannya gitu. Aduh ya ampun, ada-ada aja ya. Makanya cerita saya di merasa balik kabinet berdaya.
Gimana Mas? Iya, saya merasa minim banget edukasi dan sosialisasi gitu loh terkait tata cara pencoblosan segala macam. Nah mungkin kedepannya nih semoga orang-orang seperti saya yang acuh tak acuh itu tetap paham gitu. Kayak mana sih harus nyoblos? Jangan dua-duanya kecoblos, niatnya baik malah nggak ada yang keterima. Kan bikin malu gitu kan. Oke, iya. Oke, buat next gubernur sama wakil gubernurnya mungkin waktu sosialisasi bisa sambil mengajari ini ya, KBMF buat cara menyoblos yang benar gitu ya, Mas ya. Oke. Nah, kita tadi sudah mendengar cerita di balik kabinet berdaya gitu. Sekarang aku pengen dengar dong dari Mas Andra atau Mas Dias ataupun Mbak Yaya arti kabinet berdaya gitu. Arti dari hati yang paling dalam menurut kalian apa sih gitu? Kabinet berdaya menurut kalian? Ayo, siapa dulu nih? Tadi kan Mas Andra duluan. Mbak Yaya dulu deh, ladies first coba. Oke, kalau buat aku pribadi ini artinya sangat besar gitu. Karena sebetulnya aku ngerasa aku tidak pernah ingin berkontestasi gimana sih kayak ikut satu momentum yang mengharuskan orang untuk memilih gitu antara aku atau dia gitu, aku atau dirinya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini artinya cukup besar buat aku karena dulu banget sebetulnya harapan aku adalah gimana caranya orang-orang itu bisa terfasilitasi dengan baik. Baik dia tergabung di BEM atau dia tidak tergabung di BEM itu terfasilitasi dengan baik gitu. Untuk bisa memberdayakan dirinya. Yang tiga, ini punya arti yang besar lagi karena impact yang ditimbulkan dari teman-teman hari ini gitu ya, Mas Dias dan teman-teman yang lain gitu. Atau mungkin Mas Andra dengan teman-teman yang lain atau kami hari ini gitu ya. Itu impact-nya cukup besar dan itu bisa berimbang atau seimbang baik untuk virtualnya, baik untuk dakwahnya, dakwah medianya, dakwah secara virtualnya, ataupun dakwah secara komunitasnya, secara masyarakatnya gitu. Jadi kayak peran sebagai mahasiswa, peran secara akademik itu jalan, peran secara manusia yang harus bermanfaat untuk masyarakat juga jalan gitu. Terus yang keempat, kata-kata berdaya sebelum ada bersama Andra dan Yaya, itu bagi aku emang magis banget gitu. Kayak kata-kata itu tuh, waktu itu kan kita masuk, saya dan Mas Andra itu kan nunggu cukup lama gitu, udah kepilih tapi nunggu cukup lama untuk sampai, akhirnya betulan bisa, meramu konsep, meramu satu sistem gitu ya, untuk setelah sekian lama mati suri gitu misalnya. Setelah sekian lama cukup syok dan bingung beradaptasi dengan segala sesuatu yang orang juga belum tahu ini mau sampai kapan, waktu itu kan pandemi, terus belum tahu juga seperti apa berkegiatan di new normal dan lain sebagainya gitu. Nah, kata-kata berdaya itu yang jadi spirit seluruh kegiatan yang ada di kabinet ini gitu ya. Dan ternyata itu bisa dirasakan kebermanfaatannya gitu. Banyak banget ya ternyata, tapi kurang lebih artinya buat aku pribadi bahwa semangat untuk memberdayakan diri dan memberdayakan orang-orang di sekeliling itu ternyata bisa gitu loh. Kayak walaupun awalnya misalnya mati suri, walaupun awalnya kok kayaknya kita tertinggal dari fakultas yang lain gitu, tapi hari ini kita mungkin bisa jadi salah satu percontohan untuk teman-teman yang lain karena di tengah keterbatasan dan ketidakpastian kita terus jalan dan berinovasi. Bukan kita sih, ya bener kita. Maksud aku kayak teman-teman yang ada di Berdaya itu bisa saling bersinergi untuk meneruskan kebaikan lebih luas. Gitu Rafa, kalau di aku. Di Mas Dias mungkin. Oke. Boleh langsung next nih ke Mas Dias. Saya tuh heran ya, apa memang teknis BPH itu ketika ingin menyampaikan informasi berikutnya langsung tunjuk orang gitu ya? Saya agak heran gitu.
nggak Mas Andra, nggak Mbak Yaya, semuanya langsung mungkin si ini. Saya merasa tertodong gitu loh. Ya, jadi kalau dari saya pribadi ya, mungkin nanti Mas Andra bisa sedikit merecall nih. Kayak mana dulu awal-awal Mas Andra ingin melakukan konsolidasi dengan orang A, B, C, dan E. Kalau saya, pertama-tama itu awal-awal masa periode itu, saya merasa biasa aja awalnya dengan Kabinet Berdaya. Bahkan kalau nggak percaya, Mas Andra boleh nanti dikonfirmasi, saya sangat tidak tertarik untuk mengikuti BEM awalnya. Karena itu tadi, saya masih orang yang sangat acuh tak acuh gitu, apalagi sudah semester tua, ngapain sih harus ikut-ikut BEM lagi gitu kan, fokus aja skripsi, fokus aja kuliah, bentar lagi selesai itu lulus gitu. Nah, kemudian Mas Andra itu beberapa kali menawarkan saya, tapi bukan di koordinator, di departemen lain gitu, sebagai anggota, kemudian ada yang sebagai kadep dan beberapa tempat lah kayak gitu. Dan saya awalnya menolak gitu, karena memang saya merasa sangat tidak berkompeten, karena memang saya nggak punya background apa-apa di organisasi, saya nggak pernah apa-apa gitu. Tapi Mas Andra tuh yakinin saya terus, dan akhirnya saya terjun lah, dijebak oleh Mas Andra untuk terjun ke dunia BEM ini gitu. Ketika saya masuk, mulai mengikuti ritme alur berjalannya organisasi, melihat bagaimana seorang gubernur yang mungkin itu sangat diimpikan oleh banyak fakultas memiliki gubernur yang seperti A, seperti B, seperti C, dan itu saya lihat di Mas Andra gitu. Melihat gubernurnya yang memiliki semangat bahkan tidak hanya di internal tapi juga di eksternal gitu. Jadi saya kayak, wah, saya beruntung banget nih masuk kabinet. Saya memiliki tokoh-tokoh yang bisa merubah hidup saya gitu. Woi, Mas Andra langsung mode gaming ya? Langsung mode gaming gitu ya Mas Andra ya? Ya, saya lanjut ya. Langsung saya punya tokoh-tokoh ternyata sangat berimpact dalam hidup saya. Bahkan saya tuh yang awalnya saya tidak tahu nih setelah saya lulus saya harus ngapain, saya mau ngapain. Melihat mereka berdua dan banyak teman-teman kabinet yang lain dari setiap departemen, saya jadi punya titik cerah gitu. Saya jadi punya gambaran, oh mereka itu fokusnya dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Saya harus memiliki ini, memiliki itu untuk bisa menjadi ini, menjadi itu gitu. Jadi buat saya Kabinet Berdaya itu sangat berharga gitu di hati saya. Karena juga terlebih yang bergabung dengan kabinet itu kan karena mungkin saya angkatan 17 dan yang lainnya mungkin di bawah saya angkatannya, saya menganggap itu mereka sebagai adik-adik saya dan saya sangat senang sekali bisa membersamai adik-adik saya sebagaimana keluarga pada mestinya bekerja sama kayak gitu. Saya senang banget gitu. Terima kasih Mas Andra dan Mbak Yaya sudah mengajak saya gitu untuk bergabung di Kabinet Berdaya. Mungkin gitu sih. Saya boleh ikutin sistemnya BPH nggak? Mas Andra bisa silakan mungkin. Oke, dari Mas Dias sudah cukup Mas Dias? Cukup sekali. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Mas Dias. Nanti Mas Dias kita apresiasi ya Mbak Yaya ya, mungkin kita kasih penghargaan atau apa gitu ya sebagai kordep terbaik karena pujiannya barusan gitu. Oke, saya masuk kembali. Mungkin sebelum mungkin gitu ya Mbak Rafa, sebelum saya sedikit menyampaikan apa yang sedari hati saya merespon dulu beberapa bentuk konfirmasi yang harus saya konfirmasi seperti yang dari Mas Dias tadi. Nah, diantaranya tadi memang benar gitu ya, salah satu jajaran yang price tag-nya itu ya, harganya itu cukup dijual mahal gitu ya, itu Mas Dias begitu. Agak panjang prosesnya, agak apa ya, arogan mungkin ya, agak sombong dikit jual mahal dia begitu ya, untuk susah ditawar begitu. Nah tapi honestly kenapa saya sangat memperjuangkan dia, Mbak Yaya juga begitu, sangat menginginkan Mas Dias begitu ya untuk tergabung, itu karena kami melihat potensi di Mas Dias yang sangat besar begitu. Bahkan ada kalanya orang itu sudah tidak tertarik karena dia sudah merasa cukup begitu. Nah, dari kata cukup itu terkadang orang sudah nggak mau lagi berdaya gitu. Padahal dia masih bisa memenuhi kecukupannya tadi menjadi sesuatu yang mungkin lebih maksimal gitu. Jadi Mas Dias tuh banyak tuh jadi anggota SBO, dia mau jadi keagamaan, jadi keilmuan, sampai akhirnya dia jadi kordep dan satu-satunya kordep sekarang yang bertahan gitu. Dan bekerjanya sangat baik dan mungkin saya dan Mbak Yaya itu sangat terbantu dengan kinerjanya Mas Dias gitu ya. Yang sekali membantu dan memudahkan kami. Ini fakta ya.
Mas Dias itu kalau dia nggak tahu, bingung terkait apa yang dia harus lakukan, dia selalu ke kamar saya dan bawa buku itu dulu. Bawa buku, bawa pulpen. Apa yang harus aku lakuin, Ra? Ini apa? Aku nggak ngerti. Ini birokrasinya gimana? Nggak ngerti. Jadi menurut saya orang-orang seperti Mas Dias ini salut sekali untuk apa ya? Untuk sebagian orang ya memberikan rasa hormat terhadap dia begitu. Karena dia memang memberikan bentuknya itu dalam bentuk perilaku langsung gitu, cuman bukan hanya daripada perkataannya. Dan saya mungkin kalau kembali kepada apa yang sedari hati saya dari kata Kabinet Berdaya, itu salah satu tugas yang jauh dari sanubari saya gitu ya. Saya ingin membangun sesuatu yang disebut, mungkin saya sebut sendiri ya, sebagai equality before the quality. Jadi kesetaraan sebelum bisa sampai kepada suatu bentuk kualitas. Di mana banyak sebenarnya Mbak Rafa di rumah kita ini, di rumah tercinta kita ini, dan isinya yang sangat luar biasa gitu. Mutiara yang begitu mahal gitu. Cuman dia seolah tenggelam di dasar laut jauhnya dan sangat sulit untuk dibawa ke atas dan terlihat bahwasanya dia berharga dan bernilai gitu. Banyak toko-toko yang seperti itu gitu. Salah satunya Mas Dias, dulu dia kupu-kupu ya, apatis gitu ya, nggak peduli dengan banyak kegiatan kampus. Padahal dia potensial gitu, karena dia belum merasakan nikmatnya gitu. Mungkin Mbak Rafa seperti itu dan banyak lainnya. Dan ketika orang-orang seperti itu diberikan kesempatan, Masya Allah, kerjanya bakalan benar-benar luar biasa. Banyak nama-nama baru yang muncul khususnya pada periode kabinet berdaya ini ya, yang sebelumnya dia underestimate orang lain, direndahkan orang lain, dan sekarang dia bisa kasih poin-poin pembuktian bahwasanya dia mampu kok, dia bisa kok. Nah, jadi kalau Mas Andro mungkin teoritis sedikit ya, cocokologi gitu. Dari SI itu, standar indeks daripada rumus fisika itu kan dia ada berdaya sama dengan P per W dikali T. Itu kalau rumus fisikanya itu seperti itu. Jadi kayak untuk seseorang itu bisa mendapatkan daya, dia harus membuat bentuk keterangan dulu. Jadi ada waktu di situ ya, yang diberikan tanda keterangannya itu dalam standar indeks itu S, second. Terus di atasnya sebagai bentuk daya itu watt ya, atau joule. Biasanya gitu kan. Jadi beberapa orang itu dia harus memberikan bentuk waktunya dulu untuk bisa berdaya. Harus memberikan usahanya dulu, baru terciptanya daya gitu. Nggak mungkin ada daya tanpa ada usaha dan waktu yang diberikan gitu untuk bisa menciptakan dorongan gitu. Nah, jadi kebiasaan orang banyak itu dia menunggu waktu luang gitu. Menunggu waktu luang, padahal sebaik-baiknya itu bukan menunggu waktu luang untuk bisa berbuat sesuatu atas dirinya, memupuk dirinya, meninggikan dirinya, membuat dirinya lebih berharga gitu. Bukan soal apa yang disebut sebagai waktu luang, tapi adalah orang yang bisa meluangkan waktunya, sehingga ketika dia bisa meluangkan waktunya, dia bisa mencapai apapun yang dia inginkan gitu ya. Dan saya mungkin bukan overconfidence menyatakan ini, dan juga bukan terlalu diplomatis gitu ya menyampaikan ini. Jujurnya saya waktu itu maju sebagai kandidat, ini mungkin tidak sehati ya atau sejalan dengan Mbak Yaya, tapi ini yang sedari hati saya. Saya waktu itu bukan ngincar menang, Mbak Rafa. Jujur, saya katakan saya bukan mau ngincar menang, ngincar menjadi gitu. Bukan, atau yang paling baik dan sebagainya gitu. Saya waktu itu hanya ingin melihat apakah keluarga besar mahasiswa Fakultas Psikologi itu masih bisa objektif gitu dengan suatu bentuk penilaian yang sedari hatinya gitu. Apa yang bisa dilakukan gitu terkait dengan suatu stimulus yang diberikan oleh orang lain. Nah, jadi saya waktu itu hanya ingin memberikan sesuatu yang maksimal dari diri saya, dari apa yang sudah saya pupuk dan sebagainya. Dan saya mau lihat kalau memang penilaian mereka bisa objektif, dia bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan sebagainya. Kalaupun saya memang tidak baik, ya tidak apa-apa, berarti itu objektivitasnya gitu. Tapi terkadang kan orang masih mendahulukan suatu bentuk subjektivitasnya gitu. Dan yang terakhir begitu ya, bentuk-bentuk sesuatu yang saya berikan itu, seseorang itu biasanya menekankan soal kepemimpinan ya, atas dasar apa yang dia inginkan saja dalam bentuk demanding. Nuntut ini, nuntut itu, dan sebagainya. Tapi dia lupa satu hal yang paling sederhana, yaitu untuk bisa hadir gitu. Hadir dalam setiap kepemimpinan yang dia berikan, bukan hanya soal gubernur ya, bagaimana cara dia memimpin dirinya sendiri setidaknya gitu. Jadi bagaimana dia bisa berdiri atas poin-poin kepemimpinan dalam hidupnya gitu. Jadi ketika saya ingin memberikan sesuatu terhadap orang lain, sebisa mungkin saya memberikan contoh dulu, gimana caranya gitu.
gimana ngelakuinnya dan sebagainya. Saya ikutin keresahannya, apa yang diresahkan dan sebagainya. Sehingga ketika kita membersamai hadir terhadap orang-orang yang demikian gitu ya, orang-orang tersebut akan memberikan poin-poin yang luar biasa terhadap kita gitu. Merasa dihargai, merasa dibersamai, merasa disayangi, sehingga mereka lebih effort untuk memberikan sesuatu gitu. Saya terjun ke semua departemen, begitupun Mbak Yaya dan Mas Dias gitu. Terjun, melihat apa yang dirasakan, apa yang dibingungkan, apa yang diperlukan. Dia memberikan contoh-contoh yang demikian gitu. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu itu lebih ikhlas dan lebih tulus. Nah, seperti banyak diplomatis yang saya bangun juga di eksternal dan sebagainya, saya tuh mungkin dijuluki oleh beberapa teman dekat saya yang Mbak Rafa sebagai orang yang DID atau dissociative identity disorder. Jadi kayak punya dua kepribadian ganda gitu. Jadi kalau saya di internal, saya tuh lebih banyak meng-hold diri gitu, menahan untuk tidak menjadi jati diri saya yang sesungguhnya. Tapi kalau di luar, no. Gitu loh. Saya mau menjadi sesuatu apa yang menjadi jati diri saya, dan saya ingin satu-satunya adalah mengharumkan nama rumah saya dan semua keluarga yang di dalamnya dan semua orang yang terdapat di dalamnya gitu. Jadi ada satu waktu itu lagi ada paripurna gitu ya sama seluruh pimpinan gubernur. Itu saya bersama Mbak Yaya juga. Itu kayaknya perut saya udah ungu semua tuh. Karena mungkin Mbak Yaya resah gitu ya dengan apa yang saya keluarkan yang begitu ofensif dan sebagainya, itu karena semata-mata karena saya ingin kasih tahu rumah kami itu enggak seperti yang kalian pandang dan selemah itu, serapuh itu. Kami kuat dan kami punya sesuatu yang kami junjung tinggi sebagai bentuk penghargaan gitu, sebagai rasa integritas yang kami bangun. Mungkin seperti itu saja. Oh ya, dan satu lagi ya, mungkin terakhir, kata berdaya itu bukan cuma untuk mahasiswa. Kami juga melibatkan dosen, kami juga melibatkan organisme-organisme paling kecil gitu ya, satpam dan sebagainya, tukang parkir pun itu kami tetap libatkan dan sebagainya, sehingga kata berdaya itu dia bisa bersinambung gitu ya, bersinergi dengan semua sesuatu yang ada di dalamnya gitu. Jadi bukan cuma satu hal saja. Mungkin dari saya seperti itu saja Mbak Rafa, begitu panjang mungkin dan semoga ada yang bisa diambil dari situ. Mungkin saya mau sedikit sampaikan sebagai pengutip terakhir, yaitu orang itu nggak bakalan benar-benar peduli seberapa banyak kita tahu, sampai orang lain itu tahu seberapa banyak kita peduli. Jadi sederhananya seperti itu. Cukup Mbak Rafa. Oke, terima kasih Mas Andra. Tadi tuh aku penasaran gitu loh, waktu Mas Dias ngomong apa ya, pokoknya Mbak Yaya tuh meresponnya seperti, ada apa itu Mbak Yaya? Kenapa Mbak Yaya ekspresif banget begitu? Waktu ngomongin apa ya tadi ya? Oh, kita itu memiliki gubernur seperti ini gitu. Ada apa gitu Mbak Yaya? Mungkin Mbak Yaya mau klarifikasi juga? Nggak sinkron ya Mbak ya? Apa gimana? Enggak kok, itu kan tadi responnya tuh selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mas Dias gitu, bahwa kita punya pimpinan yang unggul, yang terdepan dalam memberikan contoh, yang selalu membersamai sebaik yang beliau bisa gitu. Itu aja sih Rafa. Kan dua, ada Mbak Yaya dan Mas Andra, jadi Anda berdua ini ya seperti itu. Oke, berarti itu respon kayak oh my god gitu ya. Agak ekspresinya harus kayak gitu ya Mas Dias ya. Oke, kita next ke topik selanjutnya nih. Kalau di sini di tornya itu tertulis kabinet berdaya itu golden era. Waduh, apakah benar gitu kalau kabinet berdaya ini kabinet yang golden era? Golden era itu kan berarti kabinet terbaik ya, bisa dibilang kabinet terbaik. Nah, kira-kira menurut Mas dan Mbak di sini apakah benar gitu kabinet berdaya ini bisa dibilang sebagai kabinet terbaik, dan kenapa gitu? Atau mungkin apa karena pencapaiannya kah? Atau karena apa nih kira-kira nih? Oke, siapa dulu ya? Mas Dias dulu deh pertama. Biar gantian Mas. Iya, saya rasa Mbak Rafa sudah mulai mengikuti sistem dari BPH ya. Main tunjuk gaming gitu ya. Saya kena shock terapi terus saya tuh tadi. Oke, mungkin boleh diulang Mbak Rafa, kabinet tadi apa? Golden era gitu ya, kabinet berdaya yang sekarang. Ya, golden era, betul. Saya short term memory saya ini agak rusak, memang agak buruk tuh. Jadi saya mungkin harus banyak bertanya gitu. Sebenarnya terkait golden era itu kan mungkin salah satu maknanya adalah salah satu kabinet terbaik gitu ya. Kalau dari saya pribadi,
saya itu tidak mau mendeklarasikan bahwa Kabinet Berdaya itu golden era gitu. Saya hanya akan memberikan segala sesuatu semampu saya, semaksimal saya, selagi saya berada di Kabinet Berdaya. Gimana caranya saya bisa membantu teman-teman departemen yang lain, membantu BPH juga untuk bisa menjalankan proker dengan sebaik-baiknya dan sebermanfaat mungkin gitu. Karena saya sebenarnya kalau dibilang golden era, setiap kabinet-kabinet sebelumnya pun saya yakin juga golden era untuk mereka seperti itu. Mereka juga mempunyai poin positif yang banyak, mereka punya banyak hal-hal yang bisa dibanggakan gitu. Dan saya tuh memiliki pikiran bahwa setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Tapi untuk masa ini adalah masanya Kabinet Berdaya gitu. Mungkin karena itu juga dianggap sebagai golden era gitu. Tapi jika itu penilaiannya berasal dari luar, menurut saya tidak masalah. Karena memang secara objektif orang luar lah yang harus menilai gitu terkait dengan Kabinet Berdaya. Apakah itu sebagai kabinet terbaik atau bukan. Tapi yang pasti saya secara pribadi dan juga teman-teman yang lain yang berada di Kabinet Berdaya hanya melakukan segala hal semaksimal mungkin, sebaik mungkin selagi kami masih memiliki tanggung jawab di situ. Gitu sih Mbak Rafa. Nah mungkin Mas Andra bisa ditambahkan. Oke, Mas Andra silakan. Oke, sepertinya udah mulai menular kemana-mana ya. Habit itu ya, untuk bisa lempar sesuatu sembunyi tangan gitu. Oke, tapi itu salah satu daripada kata berdaya juga ya. Jadi sebelum dia melempar kan Mas Dias tuh memberikan bentuk upayanya dulu kan, dorongan dulu dari dirinya, baru dia kasih ke orang lain. Oke, saya masuk kenapa gitu ya. Gimana? Iya, soalnya sudah terpaksa, sudah dituju kan. Kalau nggak ngomong, agak tebal juga. Padahal nggak ada fee-nya ya Mas Dias ya. Ya. Oke, saya masuk gitu ya. Jadi kalau dari kata golden era itu sendiri, golden era itu kan dia bisa tercapai atas dasar glorinya dulu, kejayaannya itu. Dari apa? Orang menyebut itu sebagai indikasi kejayaan gitu ya. Dan ironisnya, sejarah itu nggak pernah ditulis oleh orang-orang yang kalah dalam berperang, kalah dalam melakukan sesuatu gitu ya, atau orang-orang yang gagal dalam melakukan sesuatu itu bukan orang-orang tersebut yang menulis sejarah. Orang-orang yang menulis sejarah itu adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang sukses dalam sesuatu. Itu bahkan lucu ya, orang yang menang, orang yang berjaya itu bisa merubah sejarah dari sebelumnya. Sejarah yang sebenarnya pun bisa dihilangkan gitu daripada apa yang sebetulnya. Jadi katakanlah seperti ini, ketika mungkin di periodenya Kabinet Berdaya, eranya Kabinet Berdaya, saya bisa klaim bahwasanya Kabinet Berdaya yang terbaik daripada keseluruhan. Karena saat ini jajarannya itu otoritasnya itu ada di tangan saya, Mbak Yaya dan Mas Dias gitu. Jadi saya mau katakan apapun soal kabinet sebelumnya, mungkin sekasar apapun itu, seburuk apapun, sah-sah aja. Itu ironisnya gitu. Tapi bukan seperti itu kejayaan atau gold era yang kami inginkan. Ini gold era itu banyak distimulasi dari banyak pencapaian, itu yang baik gitu. Jadi seperti apa aja yang telah ditorehkan oleh Kabinet Berdaya. Bahkan dalam 1 bulannya pertama Kabinet Berdaya itu langsung menjadi tender wilayah gitu ya untuk yang MPI nasional yang waktu itu juga langsung dipimpin langsung oleh Mbak Yaya dan menjadi fakultas terbaik, fakultas psikologi terbaik se-Yogyakarta ya, wilayah 4 dari 14 universitas besar, bahkan juga menggeser Universitas Gadjah Mada. Itu kan suatu pencapaian yang bisa disandingkan dengan kata golden era itu. Nah, itu yang lebih baik begitu. Dan juga banyak pencapaian lainnya yang bisa kita torehkan, kita bisa mengajak kementerian untuk berjoin dalam pelaksanaan program kerja kita. Standar-standar yang sebelumnya belum sampai kepada standar itu kita tingkatkan gitu, kita lebihkan gitu, dan kita buat standar baru. Bahkan standar yang terbuat itu membuat stimulasi untuk berkompetisi antar departemen. Katakanlah mungkin di departemen 1 itu belum membangun standar di angka 8, yang lain nggak mau di bawah 8, mereka mau di atas 8 gitu. Sehingga standar-standar itu terus meningkat. Atau mungkin sepaling kecilnya itu di angka yang sama gitu, tidak turun. Itu yang saya banggakan gitu. Sehingga saya dengan sangat confidence mengatakan bahwasanya ini golden era gitu.
ini kabinet berdaya sebagai golden era gitu. Tapi bukan menjadi sesuatu yang harus membuat kita angkuh dengan apa yang sudah kita torehkan, karena ini semua terjadi bukan karena saya, bukan karena Mbak Yaya dan Mas Dias gitu. Tapi karena semua bentuk kesadaran yang bisa disadarkan atau kesadaran yang sadar sendiri atas dasar apapun itu yang dimulai dari hatinya. Sederhananya seperti ini, Mbak Rafa bisa lihat sebagai bentuk mungkin nanti korektif ya terkait dengan validasi data yang kami sampaikan. Boleh dilihat dalam badan eksekutif mahasiswa manapun, sekalipun itu badan universitas gitu, badan eksekutif universitas, di mana yang 1 bulan bisa melaksanakan sampai dengan 25 program kerja. 1 bulan 25 program kerja. Itu berarti katakanlah hampir 1 hari 1 program kerja. Itu pencapaian pertama di bulan pertama yang dilakukan oleh Kabinet Berdaya. Dan program kerja paling sedikit itu di angka 12 program kerja dalam waktu 1 bulan. Jadi ini bukan mendiskreditkan atau mendegradasikan pihak lembaga manapun, tapi ini adalah suatu bentuk hal yang sangat senang untuk saya banggakan, gitu. Karena itu semua bukan atas dasar diri saya tadi seperti yang saya bilang. Bahkan bentuk sinergisitas yang kami bangun itu bukan cuma sebagai kata omong kosong belaka gitu. Sinergisitasnya di mana? Dalam bentuk pelaksanaan program kerja, ya, kami tidak pernah meninggalkan bentuk kolaborasi oleh elemen manapun. LSO itu sepertinya udah mulai kewalahan mengikuti frekuensi daripada Kabinet Berdaya bahkan. Jadi yang mungkin sebelumnya mereka udah tertidur panjang gitu ya, karena COVID, kami langsung gemblang lagi. Ayo, semangat lagi, hidup lagi gitu. Bahkan sampai kepada ortom pun kami juga libatkan gitu. Tanpa harus mendemand poin-poin balasan gitu. Apapun yang terlintas oleh setiap orang ya sudah. Yang jelas yang kami bangun adalah kami ingin melibatkan gitu. Apapun tanggapan, apapun persepsi yang keluar, yang kami inginkan adalah mensinergikan semua hal itu tadi. Bahkan dalam tanda kutip kami juga bersinergi dengan banyak pihak eksternal gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kementerian, sampai jauhnya di ranah internasional. Kemarin kami juga ada bentuk kolaborasi program kerja dengan Amerika Serikat, Mbak Rafa, di awal-awal, yang sampai mengirimkan delegasi dari Kabinet Berdaya untuk mengikuti seminar ke sana. Dan kemarin ada beberapa bentuk partisipan dari 4 negara juga. Dari Medinfo kemarin juga berhasil menghadirkan banyak partisipan dari Turki dan sebagainya, sehingga kata daripada Kabinet Berdaya itu dia limitless gitu ya, atau nggak ada batasan gitu. Jadi dia itu sesuatu yang seharusnya bisa dikatakan sebagai analogi mungkin yang bisa saya sampaikan seperti ini. Ada orang yang dia terus mencari tapi dia tidak menemukan. Tapi ada orang yang udah menemukan tapi dia terus mencari. Itu 2 hal yang berbeda. Dia udah menemukan nih sesuatu yang dia anggap sebagai temuannya, tapi dia belum merasa puas dengan temuannya sehingga dia terus mencari. Tapi ada orang yang terus mencari karena dia belum menemukan. Indikasi daripada kata dia menemukan karena dia belum puas sehingga dia terus mencari. Sehingga 2 hal tersebut adalah hal yang sama-sama positif. Sehingga itu semoga bisa menjadi motivasi kita untuk bisa terus membenahi diri menjadi lebih baik. Mungkin dari saya seperti itu. Dengan ini saya bangga mengatakan bahwasanya Kabinet Berdaya setidaknya berhasil mencapai visi dan misi yang kami bangun. Dan semoga ini juga berhasil untuk setiap hati daripada seluruh keluarga besar mahasiswa Fakultas Psikologi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Mbak Rafa. Oke, terima kasih Mas Andra. Selanjutnya aku mau dengar nih dari Mbak Yaya. Apakah betul gitu Kabinet Berdaya ini kabinet terjaya gitu, Mbak? Oke, kalau buat aku pribadi mungkin kita bisa menilai gitu ya sendiri gitu. Tapi sebetulnya biarlah apakah betul atau tidak itu dijawab oleh teman-teman yang nonton atau yang mendengarkan podcast ini. Apakah apa yang sudah kami tampilkan, sudah kami hadirkan, sudah kami dedikasikan itu seperti itu adanya gitu. Jadi saya kembalikan ke teman-teman lagi gitu, karena kalau saya sendiri gitu ya, atau saya dan Mas Andra, atau saya dan Mas Dias, pasti melihatnya oke, kita udah keren banget gitu, dan mungkin tetap ada perlu beberapa hal yang masih perlu perbaikan, peningkatan gitu ya. Tapi balik lagi pada akhirnya yang merasakan kehadiran kami itu kan
atau yang mencicipi atau yang apa ya, yang menjadi tolak ukur itu kan pada akhirnya orang-orang yang terlibat dalam apa yang kami upayakan gitu kan. Baik itu teman-teman yang di dalam BEM sendiri ataupun teman-teman di luar BEM gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa meninggalkan kesannya apakah betul seperti itu adanya atau masih ada perlu yang diimprove. Pasti sih kalau perlu ada yang diimprove tuh pasti sebetulnya. Cuman apakah sudah cukup untuk jadi ruang-ruang yang memfasilitasi teman-teman bertumbuh dan berproses gitu, silahkan nanti ditinggalkan pesan-pesannya gitu Rafa. Oke, betul banget apa kata Mbak Yaya tadi. Mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa ini ya, komen nanti di Instagramnya BEM Fakultas Psikologi, masukan atau mungkin kayak kesan-pesan kalian gitu selama Kabinet Berdaya ini aktif gitu di Fakultas Psikologi gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pengalaman-pengalaman seru selama mengikuti program kerja dari Kabinet Berdaya juga boleh banget di-sharing di kolom komentar ya gitu. Sambil tag akunnya Mas Dias, akunnya Mas Andra, dan Mbak Yaya juga gitu. Oke, berarti bisa disimpulin ya kalau misalnya Kabinet Berdaya ini mungkin sama seperti kabinet-kabinet sebelumnya. Kalau misalnya menurut Mbak Yaya, Mas Dias, dan Mas Andra ini tentunya Kabinet Berdaya ini merupakan kabinet terbaik gitu, tapi balik lagi teman-teman eksternal gitu yang dapat menilai sebenarnya Kabinet Berdaya ini kabinet yang paling baik atau apakah ada yang lebih baik lagi atau enggak sih gitu. Oke, kita next ke topik selanjutnya. Selama 1 tahun Kabinet Berdaya berdiri, pastinya Mbak Yaya, Mas Dias, dan Mas Andra ini dong punya kisah tersendiri gitu di kabinet ini. Baik kisah lucu mungkin, kisah sedih, atau kisah yang menginspirasi. Nah, menurut Mbak dan Mas, kisah yang paling unforgettable deh, yang paling nggak bisa terlupakan nih selama Kabinet Berdaya itu berdiri. Kira-kira ada enggak dan apa gitu ceritanya? Mungkin siapa dulu ya? Siapa duluan deh yang mau? Lagi pada mikir ya kayaknya ya dari wajah-wajahnya ini. Enggak sih, kalau aku pribadi nggak pakai mikir sama sekali karena kayaknya yang mikir banget tuh Mas Dias sih, karena berharapnya Mas Andra ngomong. Betul ya Mas Dias ya, jadi kayak Mas Dias lagi memikirkan bagaimana supaya ini langsung Mas Andra. Kita dengar dulu ya Rafa dari Mas Andra dulu. Kita harus dengar dari pimpinan Cuk. Rafa, apa pesan buat beliau ya? Coba kita dengar sama-sama. Betul banget, karena pimpinan tuh emang harus mendahului gitu loh. Dia harus pertama gitu, supaya kita tuh punya gambaran. Silakan. Biar ada contoh ya Mas ya. Oke, silakan Mas Andra. Oke. Udah mulai kompak mereka ya. Ya kayak kemarin juga di rapat besar itu kayaknya mereka berdua itu bagus banget sinergi ya. Entah kenapa saya seperti diasingkan kemarin dan seperti saya sedang diawasi gitu. Oke, tapi menurut saya itu luar biasa ya. Berarti juga mengindikasikan bahwasanya kami berhasil membangun kedekatan emosional gitu. Bukan like a boss gitu, tapi like mitra gitu ya. Jadi mungkin the piece one of very memorable gitu ya, mungkin untuk saya dalam 1 tahun ini, pecahan tertentu yang sangat memorable lah untuk saya, sangat punya arti gitu ya dalam kehidupan saya. Yang pertama, saya lebih memahami esensi dari kata cinta. Itu yang pertama. Yang mana dulu mungkin saya menyepakati banyak orang bijak yang mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati, sehingga sesuatu yang divisualisasikan terlebih dahulu gitu. Dan sekarang saya merubahnya dari hati yang naik ke mata gitu, daripada mata yang turun ke hati, tapi daripada hati yang naik ke mata, sehingga orang dalam tanda kutip, mohon maaf, orang yang buta pun itu bisa merasakan cinta tanpa harus melalui pandangan mata. Seperti dedikasi yang sedang kita berikan ke dalam rumah kita ini, dalam yang entah apa mungkin artinya untuk kita, digaji enggak tuh, capeknya lebih banyak, yang dikorbankan lebih besar ya, lelahnya, tidurnya lebih banyak terbuang. Mungkin kalau saya mau sedikit sombong pun, kalau saya mau lulus cepat itu bisa sangat gitu kan. Ibu Kinai sampai mengeluarkan kata, Mas Andra lulusannya kita tunda dulu ya. Nah, yang seperti itu yang mungkin bagi secara banyak orang secara realistis itu sebagai bentuk kebodohan gitu.
untuk apa gitu yang seperti ini gitu. Dan ini cintanya itu tidak berbentuk gitu. Apa sih kata cinta yang ada di sini? Cinta itu apa? Kalau kita mencintai orang lain, ada tuh objeknya. Kalau kita cinta kepada bentuk dedikasi, itu dedikasi apa? Apa bentuk daripada cinta itu? Gitu. Sehingga banyak bentuk memorable. Salah satunya adalah uh, ekspresi daripada emosi yang benar-benar diberikan oleh setiap orang dalam berdedikasi. Misalnya seperti ini. Saya melihat kerja keras oleh setiap mahasiswa, adik-adik maupun rekan sejawat saya secara lettingan begitu ya, yang mengerjakan sesuatu dengan amarahnya, dengan sedihnya, dengan bahagianya, dengan tangisnya, tapi itu semua didasari karena kata kepedulian gitu, ketulusan. Mungkin ada sebagian orang yang belum benar-benar tulus, tapi setidaknya dia sudah punya kesadaran untuk bisa terlibat begitu. Seperti saya melihat kerja keras di teman-teman sospem yang bergerak di desa binaan, itu tidak terlihat bahkan mungkin oleh prosesnya, oleh setiap KBMF. Mereka bangun jam 3 subuh, mereka berangkat gitu, mereka ke desa yang harus mungkin di situ bau, mungkin di situ kotor, mungkin di situ jelek, panas gitu. Dan mereka nggak ngeluh dengan itu semua gitu, dan mereka mengerjakannya dengan senang hati. Teman-teman PSDM yang rapat mungkin sampai malam sekali, teman-teman SBO yang terus memberdayakan, teman-teman ekonomi kreatif yang bahkan punya banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, tapi dia ingin memberikan itu untuk teman-temannya, ke keluarganya. Mas Dias, dia itu kordep yang seharusnya terdiri dari 3 rekan, tapi 2 rekan lainnya harus diberhentikan dan diistirahatkan karena alasan regulasi. Dan Mas Dias nggak ngeluh ketika saya bilang dirinya harus menjadi kordep tunggal dan menjadi tangan kanan daripada saya dan Mbak Yaya yang kerjanya bahkan sangat ekstra gitu. Bahkan mungkin secara kata gitu ya. Ini salah satu poin memorable yang saya ingin ucapkan gitu ya. Mungkin kalau sama Mbak Yaya secara memorable saya udah banyak bahkan sebelum daripada kegiatan ini ya. Sebelum dedikasi daripada gubernur dan wakil gubernur. Saya tuh sampai nggak berani mengucapkan kata terima kasih Mbak Rafa sama Mas Dias. Sederhananya seperti itu. Karena menurut saya apa ya, harga dari kata terima kasih itu nggak cukup untuk bisa mengapresiasi apa yang dia udah lakukan untuk rumah gitu. Dan juga untuk semua jajaran saya, kadip-kadip saya, jajaran saya, kepanitiaan, bahkan partisipan yang cuma datang ke acara. Sepertinya saya kurang gitu, cuma sekedar kata terima kasih gitu. Sehingga saya banyak meluangkan diri saya untuk bisa membersamai orang-orang tersebut gitu. Banyak poin-poin memorable lain gitu ya. Seperti saya dengan Mbak Yaya, banyak enggak seperti yang kalian lihat, yang mungkin kami selalu berdamai, no. Enggak, kami berkelahi bukan lagi selayaknya adik dan kakak. Udah kelahi-kelahi yang mungkin udah untuk sebagian orang itu udah kelewatan mungkin. Tapi untuk kami enggak, kami masih stay profesional gitu. Dan dia berani untuk memarahi kakaknya. Saya ini mungkin secara terlepas dari tubuh jabatan, saya kakaknya dia gitu. Kakak dia yang sangat menyayangi dia, mencintai dia, mau sebandel apapun dia, senakalnya dia gitu ya, sereseknya dia mungkin, tapi dia berani profesional gitu. Ini ya, Rafa agak curahan hati ya. Tadi kata-kata yang terakhir-terakhir itu berarti adalah curahan hati beliau selama ini gitu, Rafa. Tapi poin-poin memorable sederhana Mbak Rafa. Beberapa hal yang mungkin tidak saya pikirkan, dan ketika saya tanya ke Mbak Yaya, semuanya udah ready. Persiapan administrasi, kerapian daripada bentuk administratif, persiapan sesuatu yang harus disiapkan ke depan dan kemudian hari. Sehingga saya meyakini sesuatu daripada perilaku-perilaku yang demikian gitu. Banyak sekali, bahkan kepada Mbak Rafa pun sekalipun gitu. Mbak Rafa yang mungkin kalau bisa memilih lebih enak di rumah kan Mbak Rafa daripada di sini. Kuliah pun online di rumah bisa. Tapi Mbak Rafa mau ke sini gitu. Poin-poin memorable yang seperti itu yang datang MC itu dibayar nggak sih Mbak Rafa? Kayak sekarang ini Mbak Rafa dibayar nggak sih gitu. Sehingga poin-poin memorable seperti itu gitu. Seperti kami itu melihat juga nih ya, kayak melihat ibunda-ibunda kami, ayahanda-ayahanda kami itu dosen dan bapak dosen yang kembali punya semangat, yang kembali punya api yang dulu redup sekarang mulai besar lagi gitu. Dan saya senang sekali untuk itu, dan mungkin ini salah satu memori yang tidak akan pernah saya bisa lupakan sampai dengan kapanpun gitu. Dan saya berterima kasih khususnya Mbak Yaya dan Mas Dias gitu ya, yang hadir dan membersamai dalam kegiatan hari ini. Dan teman-teman Medinfo sekarang ini nggak terlihat. Ini salah satu esensi cinta. Ya, ada Mas Fikar, Mbak Widya, nggak kelihatan di sini. Tapi setelah ini mereka yang ngedit, mereka yang nge-publish, mereka yang ngirim, mereka yang begadang
Kami cuma ngomong doang di sini. Gitu. Jadi seperti itu. Dan mungkin seperti itu saja pendeknya daripada curahan hati saya. Dan semoga banyak blueprint yang kami siapkan, walaupun fisik dan non fisik, setidaknya daripada semangat kami itu bisa tersalurkan sampai dengan kapanpun. Sehingga salah satu kata yang pernah saya ungkapkan ya, soal paradoks daripada masa itu, ya, masa sulit melahirkan manusia yang kuat, manusia kuat menciptakan masa jaya itu melahirkan manusia yang lemah. Itu dia mutar lagi nanti. Jangan seperti itu. Sehingga nanti semoga di sini cukup sedari kami yang merubah masa yang ya seperti apa lah Mbak ya, masa yang mungkin kalau orang tuh bukan lagi bangun rumah gitu, tapi cari tanah baru gitu. Nah itu jangan sampai terulang, sehingga masa kejayaan ini setidaknya bisa bertahan cukup lama atau bahkan tidak berubah sama sekali, sehingga masa-masa kejayaan itu selalu menjadi kejayaan sendiri karena ada daya-daya yang selalu ingin berdaya. Dari saya seperti itu saja. Terima kasih Mbak Rafa. Oke, terima kasih juga Mas Andra. Mungkin Mas Andra mau menunjuk nih siapa dulu, Mbak Yaya dulu atau Mas Dias dulu nih? Oke, karena saya nggak mau debat sama wakil saya, jadi Mas Dias saja. Terus setelah itu nanti saya berdebat dengan beliau. Sudah saya duga sih. Dan saya sudah mulai terbiasa dengan shock terapi yang diberikan. Sudah mulai kebal saya sekarang. Tapi itulah ya, saya mendengar dari Mbak Rafa, Mbak Yaya, Mas Andra, kalau berbicara tuh ada campuran-campuran bahasa itu kayak intelektual sekali. Saya pengen gitu loh, coba-coba gabung-gabung gitu bahasa-bahasa semi-semi Inggris gitu. Yang which is kan basically dan literally kita kan nggak tahu ya gitu kan. Kok saya malah merasa bodoh ya. Saya merasa bodoh jadinya ya. Mau kelihatan pintar jadi kelihatan bodoh ya. Kalau untuk hal yang apa tadi? Unforgettable, anjay. Untuk yang unforgettable gitu kalau untuk yang unforgettable sih, menurut saya semua hal yang pernah saya ikuti di Kabinet Berdaya itu unforgettable semua gitu. Karena semuanya itu hal baru dan hal yang memberikan kesan positif banget buat saya gitu. Mungkin Mas Andra juga tadi udah sempat singgung tentang cinta. Karena seseorang itu juga ketika dia sudah cinta, dia tuh pasti akan melakukan banyak hal itu dengan tulus gitu. Tanpa banyak A, I, U, E, O, dia akan melakukan itu. Dan itu yang saya lihat dan saya rasakan dari semua departemen yang ada di Kabinet Berdaya gitu. Ketika saya ikut Sospem, saya melihat bagaimana mereka itu meskipun panas, meskipun berkeringat, mereka happy-happy aja gitu, enjoy. Ketika ditanya lelah nggak sih? Lelah. Tapi mereka enjoy, menikmati itu. Dan itu bukti dari cinta mereka. Saya ikut dengan teman-teman, melihat teman-teman keagamaan, melihat teman-teman kastrat yang ngeliput terkait Psycho News. Saya juga, karena kan saya baru masuk ke departemen KPI yang sebelumnya mungkin rekan saya yang membawahi dan juga dari jaringan, saya belum lama untuk ikut untuk membawahi mereka sebagai sebagai jembatan mereka. Saya juga cukup merasakan itu gitu, bagaimana ketulusan dari semua departemen yang ada di kabinet itu tulus banget dan itu unforgettable sekali, yang mana basically gitu. Saya tuh pengen dicampur-campur gitu loh. Kayak mana ya? Ajarin saya mungkin nanti habis ini. Saya biar kelihatan kayak intelektualitas saya tinggi gitu loh, Mbak. Boleh ya Mas Andra, Mbak Yaya gitu loh. Ya mungkin gitu aja sih. Semua hal terkait itu unforgettable buat saya. Gitu Mbak Rafa. Oke, berarti memang semua hal yang terjadi gitu ya buat Mas Dias nih benar-benar memorable banget gitu ya, berharga banget gitu ya. Oh, mungkin saya boleh tambahin satu juga nggak? Oh, boleh. Apa tuh, Mas? Salah satu hal juga yang saya sangat ingat itu pertama kali pas mau Mas Andra melakukan konsolidasi ke orang A, orang B, orang C itu untuk menjadi salah satu anggota dia di Kabinet Berdaya, itu saya juga kan ngikutin banget ya. Jadi setiap malam tuh kontrakan saya ramai, yang sepinya, yang awalnya tuh sepi, hanya saya dan Mas Andra berdua. Jadi kami tuh kayak suami istri gitu loh. Cuma berdua aja, tiba-tiba ramai. Iya, susu dulu ya, Mas? Saya sama Mas Andra tuh cuma berdua dulu. Dan Mas Andra, itu kan dulu kerja beliau. Mas Andra dulu kerja.
Jadi saya tuh di rumah seakan-akan menunggu Mas Andra pulang kerja dengan wajah ceria gitu loh saya. Papa pulang gitu. Jadi saya tuh sangat sangat kaget tiba-tiba ramai banyak orang, Mas Andra konsolidasi dengan orang A, orang B, orang C, dinamikanya itu saya ngerasain banget gitu. Terus juga pergi ke tempat A, pergi ke tempat B, menemui orang A, menemui orang B. Nah itu buat saya forgettable apa? Forgettable, Mas. Gitu. Ya mungkin itu Mbak Rafa. Oke deh. Mas Dias ini kayak ini Mbak Rafa, saya berasa kayak disindir gitu. Biasanya orang yang berilmu itu dan semakin merunduk gitu. Jadi kayak disatir gitu. Tapi itu tadi cerita Mas Dias relate banget itu Mbak Rafa. Jadi sampai kontrakan itu nggak ada lagi kaki yang bisa berpijak karena badan manusia semua itu. Gitu. Sampai 30-an orang. Penuh banget berarti ya Mas ya. Banget. Sampai Mbak Yaya nggak mau ke situ. Bau soalnya. Ya Mbak Yaya nggak mau. Parah sih. Jadi dulu tuh saya kalau nunggu Mas Andra pulang dengan bawa martabak tuh saya udah happy banget. Papa pulang bawa martabak gitu kayak seorang. Udah cukup. Oke. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ke Mbak Yaya deh. Aku mau dengar cerita dari Mbak Yaya dong. Boleh Mbak, silakan. Oke, kalau aku pribadi ada beberapa hal yang menurut aku unforgettable karena hal-hal itu tuh dulu kayaknya mustahil, Rafa, gitu. Aku kan nggak banyak nuntut ya, maksudnya nggak banyak memberikan suntikan-suntikan challenge seperti Mas Andra gitu kan. Aku lebih banyak memberikan masukan jika diminta aja gitu, atau memberikan penguat gitulah. Nah, ada beberapa waktu di mana orang-orang besar itu bisa dibawa ke Fakultas Psikologi UAD dan itu bukan event yang bukan event yang dipersiapkan di waktu yang lama gitu. Dan itu aku akan sebutkan beberapa yang cukup besar yang aku dulu mikir kayak ini apa mungkin ya dibawa ke UAD ya, belum ke psikologi gitu, ke UAD. Misalnya teman-teman yang manggil Mas Manik, Marga Mahendra, yang manggil Mbak Vina, terus yang manggil ada banyak acara-acara yang mungkin skupnya nggak gede-gede amat tapi mengundang orang-orang yang punya kredibilitas tertentu gitu. Kemudian saat menaikkan narasi-narasi misalnya soal P2K gitu, aku waktu itu tim yang aman. Jadi aku tuh tim-tim, jadi kalau misalnya Mas Andra ngegas, aku tuh tim yang rem banget gitu loh Rafa. Kayak aku termasuk yang ngerem banget sebenarnya gitu. Tapi akhirnya setiap ada hal-hal yang menurutku berpotensi untuk rame gitu ya, aku akan tanya dulu Mas Andra ACC atau enggak. Begitu Mas Andra ACC ya udah nggak apa-apa gitu karena penanggung jawab utamanya tetap Mas Andra kan gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu Rafa yang aku ngerasa dulu tuh kayaknya nggak mungkin gitu psikologi misalnya bikin hal-hal sesederhana konten-kontennya rutin gitu. Aku dulu mikirnya kayak apa ya mungkin sih gitu di psikologi bisa bikin kayak gitu dan mungkin gitu dan itu maksudnya teman-teman yang ngerjain gitu loh. Ada referensinya, bikin bisa mengikuti tren hari ini gitu. Dimana dulu aku ngerasa aku di psikologi UAD tuh kayaknya ketertinggalan gitu. Itu menurutku. Tapi ternyata teman-teman yang tergabung di Kabinet Berdaya hari ini membuktikan bahwa bisa sama kece-nya sama yang lain gitu. Dan mungkin kalau tadi Mas Andra bilang penghargaan-penghargaan yang diterima, maksudnya bukan yang saya dan Mas Andra melabeli gitu loh, tapi kayak penghargaan itu datangnya bener ada faktanya gitu loh, bukan kayak bias karena wah kita harus proud of ourselves gitu, enggak gitu. Tapi ternyata hal-hal yang tidak mungkin itu jadi mungkin, sangat mungkin dan kayak bahkan mungkin di level di atas kami gitu ya, tanpa bermaksud untuk gimana-gimana itu belum sampai ke sini gitu, belum sampai kayak teman-teman yang pengen bikin ABCDE sampai F atau mungkin Z gitu kali ya. Itu sih yang aku ngerasa itu akan tetap jadi unforgettable banget bahwa banyak orang-orang besar yang bisa kita hadirkan dan ternyata itu juga bisa menjaring banyak orang gitu. Kalau kamu juga tak pernah ikut acara BEM ya Rafa,
rata-rata yang ikut webinar tuh bisa di atas angka 100, 200, 300. Itu dulu-dulu kayak mungkin gak sih gitu di tengah banyak webinar-webinar di luar sana gitu. Terus walaupun mungkin secara maintenance misalnya desa binaan belum optimal, tapi bisa sampai 2-3 desa dan banyak kegiatan-kegiatan BEM yang bekerja sama gitu. Jadi nggak yang garap sendiri. Itu juga hal-hal yang dulu aku mikir mungkin po gitu. Emang ada po yang mau kerja sama-sama kita gitu. Aku tuh emang suka mengkerdilkan ya kali ya. Tapi ternyata sangat bisa gitu. Sangat bisa dan justru kita jadi yang menopang gitu. Kayak kemarin ada beberapa kerjasama kita yang menopang gitu. Jadi itu akan aku kenang mungkin, nggak mungkin sih, itu akan aku ingat terus gitu bahwa panggung-panggung yang mungkin dulunya itu cuma ada di Jakarta misalnya atau di kampus-kampus ternama PTN gitu ya, ternyata bisa banget dibawa ke psikologi dan itu bukan hal yang kayak apa ya, susah gitu. Karena setiap mungkin per 3 bulan sekali pasti ada orang besar yang bertamu ke kita, bukan bertamu sih, hadir di acara-acara kita gitu. Kalau aku itu sih, Rafa. Jadi maksud aku gini, apa ya, teman-teman yang mungkin denger ini gitu ya, yang mungkin dengar ataupun mungkin nggak sengaja melihat part ini, harus mulai sadar dan aware bahwa semua itu mungkin gitu. Selama masih ada keinginan untuk mewujudkannya dan ada yang ngedukung gitu. Dalam artian di sini sebenarnya ketika kita punya kepengenan dan yakin dan tekun gitu, pasti lingkungannya tuh bakal apa ya, bakal mendukung gitu loh. Ya misalnya kayak Mas Andra bilang, "Oh Mas Andra harus bentar dulu lulusnya," gitu kan. Itu kan karena bentuk kontribusi hari ini gitu kan, bisa disuruh lulusnya entar dulu gitu. Padahal di mana ada dosen yang suka nyuruh entar dulu kan, biasanya dosen-dosen nyuruhnya sekarang, segera gitu kan. Jadi, nanti kalau misalnya teman-teman yang nonton atau denger ini akan melanjutkan estafet kepemimpinan ataupun akan jadi teman-teman yang melanjutkan apa yang sudah dibangun kami hari ini, mudah-mudahan, apa ya, selalu ingat bahwa nggak ada yang nggak mungkin gitu. Terima kasih, Mbak Rafa. Oke, terima kasih juga Mbak Yaya. Berarti banyak banget ya unforgettable atau bahkan memorable atau precious moment gitu. Ayo Mas Dias bisa nggak? Ya dari cerita-cerita Mbak Yaya yang apa sih mungkin nggak, menurut aku nggak mungkin tapi ternyata mungkin. Terus dari Mas Dias yang bagaimana terbentuknya kabinet berdaya itu menurut Mas Dias itu memorable banget. Kemudian Mas Andra ekspresi orang, kemudian kontribusi orang-orang itu termasuk hal-hal yang kisah-kisah berharga banget gitu buat Mas Andra. Nah, aku mau denger dong dari Mbak Yaya, Mas Andra dan Mas Dias satu kata untuk kabinet berdaya. Satu kata yang bisa menggambarkan kabinet berdaya. Ayo. Siapa yang mau mulai duluan? Saya mau mikir yang ada bahasa-bahasa Inggrisnya deh, biar kelihatan kayak oke gitu. Boleh Mas, boleh. Ya, wajah-wajah bingung dari Mas Andra dan Mbak Yaya mulai terlihat ya. Enggak sih, saya nggak bingung sama sekali. Saya tahu banget apa yang mau saya bilang gitu. Anjas, itu wakil gubernur saya tuh. Tapi aku tuh nggak pernah punya cuma satu kata gitu loh, Rafa. Jadi kalau aku boleh bilang satu kata sebenarnya sayang sih gitu. Cuman kalau boleh 2 kata jadinya adalah terbaik sedunia gitu. Ya terbaik sedunia versi aku ya salah satunya adalah apa yang dikerjakan oleh teman-teman, apa yang didedikasikan oleh teman-teman berserta dengan dinamikanya gitu. Kayak apa ya? Mungkin berarti aku akhirnya memilih kata sayang aja deh Rafa, karena kayaknya kalau sayang tuh udah mewakili kebanggaan, mewakili beragam emosi gitu. Itu dari aku. Coba kalau Mas Dias ya, apa kalau Mas Dias? Saya udah kebal dengan shock terapi itu Mbak Yaya. Sudah tidak mempan dengan diri saya. Kalau dari saya satu kata ya, tapi benar sih apa yang disampaikan Mbak Yaya sebenarnya. Saya sangat punya banyak kata untuk kabinet berdaya gitu, karena
buat saya itu tidak cukup kabinet berdaya itu hanya dideskripsikan dengan satu kata gitu. Tapi kalau memang harus dengan satu kata, kalau misalnya Mbak Rafa, Mas Andra, Mbak Aya pernah beli martabak telur, itu kan ada levelnya tuh, martabak telur biasa, spesial. Nah, saya untuk kabinet berdaya itu istimewa, yang paling tinggi itu untuk kabinet berdaya, yang istimewa karena itu tadi banyak banget hal-hal yang unforgettable gitu ya. di yang unforgettable banget gitu buat saya. Jadi istimewa begitu. Oke, sekarang Mas Andra, coba Mas. Satu kata untuk kabinet berdaya. Oke. Yuk, jangan kalah yuk, Bang. Kalah yuk. Oke, karena akhir-akhir ini saya tuh lagi senang banget dengan kata-kata ini karena memang harusnya setiap orang memiliki, yaitu sincerity atau ketulusan. Kalau saya itu ketulusan atau tulus. Jadi itu sih kalau dari saya. Nah itu Mas Dias, ketemu Mas Dias kata-kata yang tadi mau bahasa-bahasa asing gitu kan. Nggak apa-apa biar Mas. Cause before after Ya sinyal Mas Dias, aduh suaranya jadi nggak jelas Mas Dias mah, aduh. Itu sih Mbak Rafa kalau dari saya, karena saya lagi senang sekali melihat itu sebagai sesuatu yang measurable ataupun observable gitu, apa yang bisa saya lihat dan apa yang saya bisa measurable, observable, wow. Semoga Rafa nggak belibet ya ngomongnya ya. Itu kan materi observasi wawancara. Berarti itu di kelas OW ada itu. Nanti kalian kena marah ibu ini loh, Bu Aan sama Bu Eli. Mau? Observable. Saja tipu Rafa. Yang meaning unit gitu kan. Kalau mau pronunciation-nya bagus, lanjut, silakan Bapak abaikan apa yang terus. Telan permen karet. Itu bagus nanti di sini. Agak lengket-lengket gitu. Oke, itu sih saya Mbak Rafa, ketulusan gitu. Oke, semoga ada setiap orang bisa menumbuhkan itu. Amin. Oke, berarti kalau menurut Mbak Yaya, kabinet berdaya itu sayang. Menurut Mas Dias itu, kabinet berdaya itu istimewa ya Mas ya, kayak martabak. Kalau kata Mas Andra itu, kabinet berdaya itu ketulusan. Aku nggak bisa ngomong bahasa Inggrisnya nih. Makanya nih, lupa dia udah tuh bahasa Inggrisnya si ketulusan tadi ya. Gini, ya? Tadi kan Mbak Rafa kan tahu kan, apalagi Mas Andra, apa tadi Mbak Yaya sedikit berikan untuk pernyataan gitu. Mas Andra tuh tipikal orang yang suka kasih challenge. Nah, sekarang saya mau challenge Mbak Rafa, coba gabungkan 3 kata itu tadi menjadi satu kalimat. Nah, silakan Mbak Rafa, istimewa, tulus, dan sayang. Soal kabinet berdaya dari 3 kata yang dari hati kami itu. Itu challenge Mbak Rafa. Silakan. Oke. Ini nggak ada di briefing ya. Teman-teman Medinfo mungkin bisa dicatat gitu, dimohon bantuannya melalui kolom chat. Gak bisa Rafa, ini nggak ada bantuannya, nggak ada pihak ketiga. Ini harus kamu dulu nanya kita, masa kita nggak boleh nanya-nanyain kamu. Iya. Oke, gantian ya. Aduh, aku nerima kartu timbal balik nih. Apa ya? Sayang, istimewa, sama tulus. Aduh, malu banget. Harus ada kata-kata kabinet berdayanya ya. Jadi apa gitu. Terus ada kabinet berdayanya. Oh, harus ada kata kabinet berdayanya ya? Wow. Ya. Ini bisa di-skip aja nggak sih? Nggak bisa. Kalau nggak kita nggak lanjut ini podcastnya. Harus bisa dulu. Harus di-accept dan ditunas verbal kan. Ya, kami tunggu Rafa sambil ngeteh dulu ya. Kita ngeteh dulu ya Mas Jess, kita tungguin Rafa. Oke, kita ini dulu ya. Aku mikir dulu. Kabinet berdaya, sayang, istimewa, tulus. Nih, Mbak Rafa. Mas Anda tadi kan bilang tuh, kalau orang tuh mau challenge orang lain, kasih contoh dulu. Jadi Mas Anda kasih contoh ya. Boleh, Mas. Istimewa itu soal ketulusan yang diberikan melalui kasih dan juga sayang yang disebut sebagai kabinet berdaya. Itu. Oke ya.
Sekarang giliranmu. Aduh. Aku nih nggak pintar berkata-kata kayak Mas Andra nih. Nanti agak balelol sedikit gitu kalimatnya. Agak kurang puitis. Kalau gini gimana, Mas? Ketulusan yang diberikan Kabinet Berdaya untuk Fakultas Psikologi membuat Ntar dulu ketawa dulu. Rafa, Oke, ya. mungkin karena tadi Mas Andra udah memberikan contoh, saya mau bantu kasih contoh juga buat Mbak Rafa ya, biar lebih ada referensi gitu ya. Boleh, Mas. Boleh, Mas. Kasih sayang itu membuat sesuatu menjadi istimewa. Yang mana ketika itu telah terjadi, seseorang akan melakukan segala hal dengan tulus. Dan itu semua ada di Kabinet Berdaya. Begitu. Ya, saya nggak mau kasih contoh, nanti Mbak Rafa semakin bingung ya, karena semua Saya sudah kata-kata menjilatnya digunakan oleh Mas Andre dan Mas Dias. Silakan Mbak Rafa, boleh langsung aja. Saya udah jago belum sih menjilatnya baru. Udah jago banget, Mas. Parah deh. Oke, aku gantian. Ketulusan yang diberikan oleh Kabinet Berdaya membuat kabinet ini terasa istimewa dan aku menyayanginya gitu. Geli banget. Yeay, kita berikan aplaus dulu untuk Rafa. Meriah nggak sih? Ya? Dapet challenge kayak gitu. Sepertinya ini momentum dirimu ya. Dari sebanyaknya jadi Master of Ceremony, ini kayaknya yang agak-agak ya. Wah, ini masih banyak shock nih. terapi nih. Waduh. Mbak Yaya Pokoknya belum Mbak mau diserap gitu. Rafa kalau masuk grup Kabinet Berdaya yang BPH itu nggak tahan seminggu keluar Mbak Rafa. Nggak canda. Aku langsung meninggal. Psikolog paling. Oke, kita next aja ya Mas dan Mbak ya, karena aduh aku jadi malu sendiri nih. Oke, topik pembahasannya ternyata semakin sedikit nih sisanya dan gak kerasa juga kita udah sampai di penghujung nih Mas dan Mbak. Nah, sebelum kita menyelesaikan podcast ini ya, sedih banget. Aduh, jangan nangis. Tadi kita ketemu lagi, jangan nangis. Aku mau denger dong kesan dan pesan dan juga harapan gitu ya dari Mas dan Mbak untuk Kabinet Berdaya gitu, dan juga untuk keluarga besar Fakultas KBM, keluarga besar mahasiswa Fakultas Psikologi UAD gitu. sorry agak belibet karena masih gemeteran yang tadi gitu. Aku masih shock gitu. Oke, mungkin kita bisa dengar kesan dan pesan dan juga harapan nih dari siapa ya? Dari Mas Mbak Dias dulu deh. Mas Dias dulu dilempar. Ya Mbak Yaya, moderator sudah menunjuk Mbak Yaya tadi. Interupsi dari saya tolong moderator bisa ditaati ya Mbak Yaya ya. Oh iya, siap pimpinan. Oke, tadi apa aja kesan pesan harapan ya? Ya, betul. Kalau misalnya pesannya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh elemen yang telah mengikhlaskan dirinya gitu ya, untuk menjadi bagian dari Kabinet Berdaya, baik secara aktif, non-aktif, maksudnya gini, baik dia ada di dalam keanggotaan BMF Psikologi ataupun membantu di luar BMF Psikologi, tapi suka misalnya nge-repost postingan BEM, atau suka meramaikan kepanitiaan yang dibikin sama BEM. Jadi aku mengucapkan terima kasih, atau bahkan menjadi partisipan aja gitu, itu udah terima kasih banget, karena tanpa teman-teman semuanya, kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Ibaratnya, tanpa teman-teman semua, kita nggak punya karya apa-apa gitu. Karena apalah gitu loh, misalnya apalah Psikomon tanpa ada yang ikut lombanya gitu kan. Apalah seminar-seminar yang daki-daki kalau nggak ada yang memahami esensinya gitu. Jadi aku mengucapkan terima kasih untuk seluruh orang gitu ya yang merasa dirinya tuh pernah memberikan kontribusi atau dedikasi dengan meramaikan, mensukseskan acara BEM gitu. Kemudian aku
titip pesan kayak apa aja, tapi kayak kalau aku boleh berpesan gitu ya, mudah-mudahan adik-adik kalau denger sampai habis ya, ini kan durasinya lama ya, aku juga sanksi sih ada yang denger sampai habis, cuman kalau pas keputar bagian aku, semoga adik-adik yang hari ini, adik-adik berasa udah tua banget ya, semoga teman-teman yang hari ini usianya masih cukup untuk melanjutkan ke BEM setelah ini, semoga masih mau lanjut ke BEM gitu. Pun misalnya enggak, mudah-mudahan nilai-nilai yang udah dibangun, ditanam selama di BEM ini bisa diteruskan dimanapun berada gitu. Syukur kalau di BEM gitu. Atau syukur kalau besok jebolan kabinet berdaya jadi Presma misalnya. Jebolan kabinet berdaya jadi ketua BEMU misalnya, ketua BEMU, ketua DPMU dan lain sebagainya gitu. Jadi mudah-mudahan nilai-nilai yang udah tumbuh dan hadir hari ini bisa diteruskan. Kemudian harapannya mudah-mudahan sih saya, Mas Andra ataupun teman-teman tidak pernah berbuat zolim, melukai atau menyakiti hati siapapun yang mungkin merasa bersinggungan sama teman-teman BEM gitu, atau saya sendiri deh, saya pribadi gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang merasa tersakiti gitu. Pun kalau bisa ada yang merasa tersakiti dalam bersinggungan, mudah-mudahan bisa dimaafkan gitu ya. Maksudnya kayak saya juga minta maaf gitu kalau misalnya ada hal-hal sejak awal banget ya, sejak dulu kampanye saya dan Mas Andra maupun sampai udah jadi dan sampai di hari ini gitu. Dan harapan yang lain mudah-mudahan dengan segala dinamika yang ada itu bisa apa ya? Yang terkenang itu adalah hal-hal yang baik gitu. Hal-hal yang kurang baik mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran yang selanjutnya supaya tidak diulangi, supaya bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Dan mudah-mudahan kami semua gitu ya, banyak banget harapannya ya, bisa mengakhiri periodisasi ini dengan husnul khotimah dan apa yang kami kerjakan selama ini tuh diridhoi Allah gitu. Jadi harapannya tidak hanya keren doang gitu, tapi dirasakan kebermanfaatannya, sustainable, dilanjutkan apa yang sudah baik hari ini, dan bisa jadi nilai jariah gitu sih harapannya. Jadi kayak teman-teman yang hari ini udah mendedikasikan dirinya, waktunya, itu mudah-mudahan bisa membawa sampai ke harumnya surga ya kan. Waduh, ini agak berat tapi kayak mudah-mudahan gitu sih. Itu Rafa, jadi panjang banget ya. Monggo lanjut. Oke, terima kasih Mbak Yaya. Semoga harapannya juga tercapai ya. Nah, sekarang next Mas Dias nih. Karena tadi udah ditunjuk sama Mbak Yaya, aku mau dengar dari Mas Dias. Pesan-pesan dan harapan selama di Kabinet Berdaya. Terima kasih, Rafa. Sebenarnya kalau untuk kesan, pesan, dan harapan tuh udah banyak banget tuh disampaikan sama Mbak Yaya tadi, itu sebenarnya udah mencakup banget. Dan kalau untuk kesan-pesan apalagi dari cerita, dari kita ngobrol-ngobrol mulai dari menit awal sampai hampir selesai ini, sudah banyak banget gitu kesan-pesan yang bisa diambil. Karena itu memang semuanya isinya kesan-pesan gitu. Nah, mungkin harapan aja yang akan saya sampaikan. Mungkin harapannya adalah untuk nanti teman-teman yang mungkin punya niat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di BEM, tidak menghentikan hal-hal positif yang telah coba kami bangun atau kami berikan gitu. Harapannya itu tetap berlanjut seperti mana yang sudah Mbak Aya sampaikan. Tetap berkesinambungan. Kalaupun mungkin ada proker-proker dari departemen yang masih ingin digunakan lagi, dipakai lagi, kami sangat senang sekali gitu. Kami sangat bangga banget karena berarti apa yang kami berikan itu bisa bermanfaat gitu. Atau mungkin ingin dimodifikasi itu tidak masalah gitu. Justru kami merasa bahwa apa yang kami tinggalkan itu memiliki kenangan baik untuk semua KBMF. Mungkin kayak gitu aja sih Mbak Rafa. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mas Dias. Terakhir nih, harapan untuk BEM, untuk Kabinet Berdaya dan juga untuk KBMF, kemudian kesan-pesannya juga nih, Mas Andra, silakan. Oke, terima kasih Mbak Rafa. Sebelumnya saya ingin memberikan bentuk terima kasih terlebih dahulu untuk setiap bagian daripada bagian yang sudah selalu hadir untuk kita bersama begitu ya, atas dasar yang sama, yaitu dasar-dasar daripada rasa kasih dan sayang kita, cinta kita,
yang sebaiknya itu dimulai dari diri kita sendiri, lalu kepada orang lain, dan insya Allah itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ada cerita seperti ini, Mbak Rafa dan Mbak Yaya serta Mas Dias. Ada 2 katak yang sedang berlompat-lompat gitu ya, dia mencari makan di tengah hutan. Lalu kedua katak tersebut masuk ke dalam lubang, Mbak Rafa. Lubang tersebut seperti ada celah sebelum jatuh lebih dalam. Jadi ada sanggahan sedikit sebelum dia bisa jatuh lebih dalam. Lalu datanglah rombongan katak lain yang ingin melihat apa yang terjadi gitu. Nah, berusaha terus berpuluh-puluh menit 2 katak tersebut terus melompat. Lalu kata-kata yang di luar itu berpikir secara realistis, sudah menyerah saja, kalian tidak akan mungkin selamat, pasrah saja gitu. Kalian sudah tidak akan mungkin bisa keluar dari lubang itu, dan mungkin ini sudah akhir daripada hidup kalian gitu. Sehingga katak yang sebelumnya itu berdua sama semangatnya, juangnya untuk bisa bertahan hidup dan keluar, salah satunya sudah mulai menyerah dan dia jatuh lebih dalam kepada lubang itu sehingga tidak lagi bisa terlihat dan tidak lagi ada suaranya. Namun katak yang satunya dia terus melompat terus sampai dia penuh luka, sampai dia bercucur keringat begitu ya, sedikit hyperbolnya, sehingga ada satu momentum yang bisa membuat dia keluar. Dan ternyata waktu dia keluar, waktu dikatakan oleh katak yang satunya, kenapa kamu masih terus berjuang begitu? Kenapa kamu tidak mendengarkan apa yang kami katakan, bahwasanya kamu tidak akan pernah bisa atas kemauanmu dan juga kemampuanmu untuk bisa keluar dari lubang tersebut. Dan datang katak yang lain dan berbicara, katak itu adalah katak yang tuli. Katak itu katak yang tuli. Dan ternyata katak itu selama dia melompat dan berjuang, dia tidak mendengarkan apapun dari apa yang diucapkan daripada katak-katak lain yang di atasnya. Dan dia mengingat setiap apa yang dilihat dengan matanya itu sebagai suatu poin semangat. Jadi dia tuh ngira teman-teman yang di atas tuh nyemangatin dia. Padahal tuh nyemohoh dia untuk bisa berhenti. Jadi dia tuh ngelihat ke atas, wah aku disemangatin. Wah banyak yang nunggu aku di atas. Dan dia terus berjuang sampai keluar. Jadi terkadang kita nggak harus mendengarkan setiap perkataan orang lain. Bahkan sejelek apapun perkataannya, kalau kita bisa jadi dewasa dan bijaksana, kita bisa merubah arti dari katanya dan mengganti setiap maknanya. Jadi jangan orang yang mengatakan, kita mungkin katakan seperti Mbak Rafa itu sampah. Kalau Mbak Rafa mungkin bisa berpikir secara negatif, secara bijaksana dan dewasa, Mbak Rafa mungkin bisa berpikir, oh Mas Andra sedang mengujiku dan aku harus bisa membuktikan kepada Mas Andra aku bukan sebuah sampah gitu. Jadi mungkin dari saya seperti itu saja singkatnya. Semoga ada banyak sedikit daripada perjuangan yang kami lakukan di sini, dari sependek pengetahuan kami di sini atas kalian semua. Dan kami ingin teman-teman terus bisa menjaga rumah kita gitu ya, menyayangi rumah kita dan seisinya, karena percayalah apapun itu, mau Muhammadiyah, mau NU, mau itu swasta, mau itu negeri dan sebagainya, ini tempat yang memberikan kita banyak pembelajaran. Jadi hargain itu, dan setiap orang yang ada di sini itu adalah guru yang memberikan kita pembelajaran juga, dan berikan juga penghargaan terhadap setiap orang itu, sehingga kelak kita bisa mendapat banyak penghargaan atas usia kita kepada orang lain. Saya akhiri gitu dari saya. Terima kasih Mbak Rafa sudah mau menjadi podcaster terakhir dari episode podcast dari teman-teman Medinfo gitu ya. Jangan diakhirin dulu, itu kayaknya Rafa masih ada pertanyaan loh. Kok udah ya, makin bukan nutup itu yang dari saya. Tuh kan mulai kan Mbak Yaya tuh kalau udah lihat saya Mas Andra tuh, itu kalau saya negatif tadi Mbak Yaya ini resek nih ya. Dia tuh ternyata mau mengingatkan saya gitu. Silakan dah, saya cukup kembalikan kepada Mbak Rafa. Oke, terima kasih Mas Andra. Nah, karena Kabinet Berdaya ini akan berakhir gitu ya di bulan Februari, pastinya kan bakal ada kabinet penerus nih, kabinet penerus dari Kabinet Berdaya. Harapan dari Mas-Mas dan Mbak untuk BEM Fakultas Psikologi atau kabinet BEM selanjutnya apa nih kira-kira? Oke, siapa yang mau duluan? Ayo, aku nggak mau nunjuk deh. Tunjuk tangan aja deh siapa gitu. Itu kayaknya Mas Dias pengen sih, tuh kan, bener kan? Mas Dias pengen itu. Monggo Mas Dias. Iya, saya aja, nggak apa-apa. Ya, kalau dari saya pribadi,
untuk mungkin kabinet berikutnya, sebentar. Oke, bisa saya lanjut ya. Nah, jadi kalau dari saya, mungkin untuk kabinet yang selanjutnya adalah jangan lupa kata-kata saya yang tadi pernah saya sampaikan. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, begitu. Ketika nanti kalian menjabat sebagai kabinet, entah apapun itu namanya, itu adalah masa kalian, gitu. Silakan maksimalkan itu. Jangan pedulikan jika ada orang yang membandingkan kalian dengan masa-masa yang sebelumnya, gitu. Karena setiap masa pasti ada golden eranya masing-masing, gitu. Jadi kalian tidak perlu merasa kecil, tidak perlu merasa kita harus membuat standar yang seperti A, B, C, dan E, yang mana itu akan membuat kalian menjadi berat, gitu. Cukup lakukan secara maksimal apa yang teman-teman nanti bisa lakukan. Seperti yang Mas Anda sampaikan, jadilah tuli. Jadilah tuli untuk bisa maju lebih jauh, begitu. Mungkin itu aja Mbak Rafa. Oke, next siapa nih? Setelah Mas Dias, Mas Andra mungkin mau duluan? Iya tuh Mas Andra tuh boleh. Sebentar. Mbak Yaya tadi udah mau ngomong, tapi karena itu langsung improve-nya Mbak Yaya boleh banget ya. Iya, itu jam terbang gitu, Mbak Rafa. improvisasi kayak gitu tuh karena sering dapat trial and error di lapangan gitu kan, Mbak Yaya itu kan banyak MC-nya. Baca tadi menyampaikan. Telepati ya. Kalau dari saya harapannya lagi-lagi saya hanya mengulangi kata demi kata yang sering saya ucapkan gitu ya. Yaitu terkadang kita punya bentuk logical fallacy bahasa psikologinya itu, kayak gagal nalar gitu terkait dengan sesuatu yang bisa kita pahamkan gitu, gagal paham gitu. Orang itu sering banget mau mengerti dulu gitu, mau paham dulu, mau dapat pengertian dulu baru bisa bersyukur. Itu menurut saya sedikit salah mindset yang seperti itu. Menurut saya begitu ya, disclaimer. Yang menurut saya baik itu adalah bersyukur aja dulu. Karena setelah kita bersyukur, biasanya kita baru bisa mengerti dan paham atas apa yang sedang kita lakukan dan apa yang orang lain lakukan. Syukuri apapun yang kalian miliki, waktu, potensi, orang-orang di sekitar kita yang mencintai kita, peduli sama kita, kesempatan yang ada gitu ya. Karena nggak ada yang namanya keberuntungan gitu ya. Mas Dias pernah bilang juga sama saya itu, keberuntungan itu kan bisa hadir ketika kemampuan bertemu dengan kesempatan. Jadi syukuri semua itu, ketika ada kesempatannya disyukuri, jangan dilewatkan, jangan ditunggu gitu. Karena itu akan terus berjalan. Ya kalau kata firman Allah Subhanahu wa taala itu kan dalam surah Al-Asri. Nah, Mas Dias ini langsung nanti ngomentari saya. Al-Asri itu kan artinya demi masa itu kan. Allah Subhanahu wa taala tuh cuman ada di beberapa surah yang dia mengucapkan kata sumpah demi waktu gitu. Kalau saya ini bukan maksud menafsirkan ayat, tapi pahaman dari saya itu adalah ketika kita bisa menghargai waktu, itu kita bisa menjadi orang yang melangkahi waktu, bukan dilangkahi oleh waktu gitu. Banyak orang-orang yang demikian gitu. Misalnya anak kecil yang seharusnya dia di umur 3 tahun, 4 tahun itu masih main dengan setiap unsur daripada bagian tubuhnya, tapi dia udah hafiz Al-Quran, udah hafal 30 juz. Itu kan berarti dia orang-orang yang mampu melangkahi waktu gitu. Tapi ada orang-orang yang dilangkahi oleh waktu, dia udah tua, udah semester 9 baru mau terjun ke apa, baru ngerti kata apa, baru paham mata kuliah apa. Itu kan berarti dia dilangkahi oleh waktu gitu, dan dia meninggalkan banyak poin-poin kebersyukuran atas apa yang telah diberikan oleh dia gitu. Sehingga kalau saya boleh kasih cerita lagi nih, ya saya itu banyak berdongeng gitu ya. Jadi ada gitu orang yang sedang terapung-apung di tengah laut gitu, dengan pecahan kapal yang karam karena dia dihujani oleh cuaca dan juga ombak gitu. Nah lalu dia menunggu banyak pertolongan gitu, lalu datang orang yang ingin menawarkan pertolongan ke dia gitu, tapi dia melewatkannya dan selalu melewatkannya gitu. Sehingga dia mengeluh,
kepada Tuhan di akhir daripada keputusasaan yang gitu, ya Allah kenapa kau tidak kirimkan saya bantuan gitu, padahal banyak bantuan gitu yang datang dan dia melewatkan semua itu. Kayak sebenarnya kayak gini juga, Mbak Rafa disuruh gitu ya sama Mbak Yaya pergi ke taman bunga gitu, carilah satu bunga yang terbaik Mbak Rafa di sana. Tapi satu poinnya adalah Mbak Rafa nggak boleh kembali ke bunga yang sebelumnya Mbak Rafa sudah langkahi. Jadi Mbak Rafa cuma boleh ngambil satu bunga. Mbak Rafa terus berjalan, wah ini ada bunga bagus banget. Tapi Mbak Rafa meyakini di depan ada yang lebih bagus lagi. Ada yang lebih oke lagi. Itu sampai ke akhir dan Mbak Rafa ternyata melewati satu kebun itu. Dan nggak ada satu pun bunga yang Mbak Rafa ambil. Gitu. Karena sudah banyak bunga lain yang bermekaran indah yang Mbak Rafa lewatkan. Jadi alhamdulillah kesempatan apapun itu tidak sekecil dan sebesar apapun. Karena rasa cinta itu bukan dari sebesar apa, tapi dari sekecil apa yang kita bisa buat menjadi sebesar apa. Banyak orang-orang yang terjun gitu ya di dunia organisasi, khususnya di dunia organisasi. Coba, ini saya bukan underestimate terkadang beberapa divisi. Kita misalnya katakanlah kepanitiaan. Siapa sih yang mau secara euforia besar mendaftar di konsumsi Mbak Rafa? Gak ada kan? Itu tuh kayak divisi-divisi sisa gitu. Atau misalnya katakanlah divisi apa lagi? Kalau di departemen tuh ya mungkin katakanlah keagamaan. Keagamaan itu sedikit banget peminatnya dan apa yang bisa dilakukan di sana gitu. Tapi kalau orang udah cinta, udah memang benar-benar dari kesadaran dan ketulusannya, apapun yang dia terima, dia bisa buat dari yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Dari saya seperti itu, semoga kita bisa menjadi orang yang bijaksana sama-sama, dewasa sama-sama gitu. Dan setidaknya kita bisa meyakini itu sebagai poin yang kita miliki tanpa perlu validasi dari orang lain. Perlu dari pengakuan orang lain, no. Setidaknya kita punya poin kepercayaan diri kita sendiri. Dari saya seperti itu saja. Terima kasih Mbak Rafa. Oke, terima kasih juga Mas Andra. Nah yang terakhir nih dari Mbak Yaya. Oke, silakan Mbak Yaya. Oke, aku sampai lupa Rafa, ini aku ngomongin soal apa ya? Harapan untuk kabinet BEM selanjutnya. Oke. Siapapun teman-teman yang nanti akan melanjutkan BMF Psikologi, aku berdoa mudah-mudahan hatinya senantiasa dilapangkan untuk senantiasa melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Manusia tuh kan spektrumnya macam-macam ya. Kadang-kala tuh kita bisa bisa kooperatif tapi kadang kita nggak bisa terima gitu kan. Jadi mudah-mudahan dilapangkan hatinya untuk bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai, itu yang pertama. Yang kedua, percaya apapun yang berangkatnya dari hati itu pasti akan ada hati yang menerima, atau apapun yang berangkat dari hati pasti akan sampai ke hati gitu. Jadi silahkan dipastikan dulu, dicek ulang niatnya apa gitu. Karena kalau misalnya niatnya nggak tepat, dapetnya capek doang gitu. Kalau niatnya kurang baik, nanti juga pada prosesnya akan kurang baik gitu. Kemudian yang ketiga, sebisa mungkin gitu ya, teman-teman semuanya bisa meneruskan hal baik yang hari ini sudah dibangun gitu. Karena kan harapannya kebaikan-kebaikan hari ini itu bisa sustain dan lebih luas gitu. Dan yang keempat sebenarnya harapannya mudah-mudahan jadi banyak banget yang pengen bergabung di BEM gitu ya. Ataupun misalnya nggak banyak yang bergabung di BEM, misalnya nggak pengen gabung di BEM gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga merespon dengan antusias gitu ya kegiatan-kegiatan yang besok akan didedikasikan oleh teman-teman BEM yang akan datang. Begitu Rafa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yaya, Mas Andra, dan Mas Dias atas harapan-harapannya. Ya semoga kabinet-kabinet selanjutnya ya bisa semakin baik gitu. Terus kemudian bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kabinet berdaya ini sudah lakukan, yang kurang bisa dilebihkan gitu ya, ditingkatkan gitu. Terus mungkin juga bisa membuat Psikotoria Podcast di kabinet selanjutnya gitu kan. Siapa tahu gitu. Dan ya semoga harapan-harapan yang udah disebutkan oleh Mbak Yaya, Mas Andra dan Mas Dias bisa terwujud semua. Amin. Oke, kita nggak kerasa ya sudah sampai di penghujung episode podcast
podcast episode kali ini. Wah, sedih banget ya, Sekretariat Podcastnya sudah berakhir gitu. Tapi semoga kabinet selanjutnya, seperti yang tadi Rafa bilang, bisa mengadakan acara-acara seperti ini, atau inovasi-inovasi baru juga nih yang bisa mewadahi teman-teman gitu. Oke. Aku mungkin mau kasih closing statement juga. Agak malu sebenarnya aku mau ini ngebenerin yang tadi dari satu kata yang udah disebutin sama Mbak Yaya, Mas Andra, dan Mas Dias. Jadi ketulusan yang diberikan oleh kabinet tersayang kita, yaitu Kabinet Berdaya, membuat kabinet ini menjadi lebih istimewa gitu. Oke. Aduh, jadi malu. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi buat Mas Dias, Mbak Yaya, dan Mas Andra sudah mau hadir di sini, sharing bareng, bercerita-cerita bareng gitu ya. Semoga kita bisa bertemu lain waktu, mungkin bertemunya face to face gitu ya, dan sehat selalu gitu. Semoga kuliahnya lancar. Oke, sampai bertemu lagi di Sekretariat Podcast selanjutnya. Kalau ada, mohon maaf kalau misalnya selama membawakan podcast ini aku ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rafa.